Dulu, katanya permainan ini hasil gabungan 4 permainan olahraga. Nah, bagi kalian yang sudah familiar dengan olahraga satu ini, pada video berikut kita akan lanjut membahas tentang sejarah permainan bola voli hingga sampai sepopuler sekarang. Olahraga volleyball atau yang kita kenal dengan bola voli merupakan cabang olahraga bola besar yang dimainkan secara beregu dengan masing-masing tim terdiri dari 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan yaitu bola voli pantai yang masing-masing timnya hanya memiliki 2 orang pemain. Dalam permainan, bola voli lebih bertumpu pada penggunaan kekuatan tangan dan kaki, walaupun dalam permainan ini bisa menggunakan seluruh anggota badannya. Dan seperti cabang olahraga lainnya, induk organisasi dunia yang menaungi bola voli ini yaitu bernama FIVB, Federation Internationale de Volleyball. Sedangkan di Indonesia, nama induk organisasinya ialah PBPSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Yang semua akan kita bahas dalam video kali ini. Kita langsung masuk ke sejarah awal pertama kali bola voli ini ditemukan. Terciptanya permainan olahraga bola voli diawali dengan bertemunya kedua guru instruktur pendidikan jasmani di salah satu organisasi pendidikan bernama YMCA, salah satu sekolah Kristen yang ada di kota Springfield, Amerika Serikat, yakni William G. Morgan dengan Dr. James Naismith. Perlu diketahui, Dr. James Naismith sendiri adalah orang yang menciptakan permainan olahraga bola basket pada tahun 1891. Singkat cerita, setelah pertemuan tersebut, 4 tahun kemudian, pada tahun 1895, William George Morgan menciptakan dan mencetuskan permainan olahraga bernama mintonete. Tepatnya pada tanggal 9 Februari 1895 di Holyoke, Massachusetts, Amerika Serikat. Mintonete atau mintonet adalah sebutan nama pertama kali olahraga bola voli disebutkan. Menurut sejarah, olahraga mintonet ini gabungan dari 4 permainan olahraga. Di antaranya adalah bola basket, bisbol, tenis, dan bola tangan. Dikatakan demikian karena pada bagian seperti bola yang berasal dari bola basket, net dari permainan tenis, dan penggunaan tangan seperti permainan bola tangan. Meskipun ini merupakan permainan bola voli, nada atau sebutan diberikan dengan diperkenalkannya babak yang kemudian disebut set yang dipinjam dari permainan bisbol. Awal mula permainan ini dirancang khusus untuk anggota YMCA yang sudah tidak berusia muda lagi, sehingga permainan ini pun dibuat tidak seefektif dan sereaktif permainan bola basket yang seringkali membutuhkan duel fisik. Perubahan nama mintonet menjadi volleyball atau bola voli terjadi pada tahun 1896. Ya, Dr. Luther Halsey Gulick, Director of the Professional Physical Education Training School, sekaligus sebagai Eksekutif Direktur di YMCA, mengundang dan meminta William George Morgan untuk mendemonstrasikan permainan baru yang telah ia ciptakan di stadion kampus yang baru. Dan pada sebuah konferensi yang bertempat di kampus YMCA tersebut juga dihadiri oleh seluruh instruktur pendidikan jasmani. Dalam kesempatan yang berharga tersebut, Morgan mendemonstrasikan sekaligus menjelaskan bahwa permainan tersebut adalah permainan yang dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan,
dengan sangat leluasa. Morgan juga menjelaskan, permainan ini dapat juga dimainkan oleh banyak pemain. Tidak ada batasan jumlah pemain yang menjadi standar dalam permainan tersebut. Sedangkan sasaran dari permainan ini adalah mempertahankan bola agar tetap bergerak melewati net yang tinggi dari satu wilayah ke wilayah lawan. Di pertemuan demonstrasi itu, Dr. Luther Hesigulik menyarankan nama Mintonet diubah menjadi volleyball, yang dalam arti bahasa Indonesia yaitu bola voli. Seiring berjalannya waktu, bola voli kemudian menyebar ke penjuru dunia, dimainkan di beberapa negara bagian termasuk Asia. Peraturannya mengikuti perkembangan setiap wilayah atau negara saat itu. Hingga antara sekitar tahun 1900 sampai dengan 1920, permainan atau olahraga bola voli mengalami perubahan tahap demi tahap untuk aturan dan ketentuan dalam permainannya. Mulai dari perubahan bola yang dipakai, yang sebelumnya adalah bola basket, lalu mengenai aturan hanya 3 kali sentuhan dalam permainan, sampai peraturan baru mengenai ketentuan jumlah skor atau nilai beserta jumlah pemain dalam satu tim, dan seterusnya. Walaupun sudah banyak negara yang memiliki induk organisasi bola volinya masing-masing, namun peraturan permainan bola voli ini hanya dilakukan di beberapa negara atau daerah saja. Tidak ada satupun yang memiliki peraturan yang tetap, meskipun olahraga ini sudah sangat sering dimainkan dan sudah ada yang menyelenggarakannya beberapa kompetisi nasional maupun internasional. Dan pada akhir tahun 1940-an, setelah semakin banyaknya keberadaan Federasi Nasional Olahraga Bola Voli di dunia, terutama di negara Eropa, mendorong wacana pembentukan badan induk bola voli di tingkat dunia. Inisiatif tersebut akhirnya terwujud secara nyata dengan digelarnya pertemuan para wakil federasi bola voli dari 14 negara di Paris, Prancis sebagai tuan rumah selama 2 hari pada tanggal 18 sampai 20 April 1947. Nah, pada keputusan tanggal 20 April 1947 itu ditetapkan lahirnya Federasi Internasional de Volleyball yang disingkat FIVB sebagai induk organisasi bola voli dunia. Dan Ketua Federasi Bola Voli Prancis saat itu, Paul Libaud, terpilih menjadi presiden pertama FIVB. Dibentuknya organisasi bertujuan mempromosikan voli ke dunia, menyatukan aturan permainan, dan mengadakan kompetisi internasional, serta menyertakan voli ke Olimpiade. Bola voli pertama kali dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1964 di Tokyo, dan sejak itu menjadi program tetap Olimpiade. Induk organisasi bola voli dunia FIVB sekarang ini bermarkas di Lausanne, Swiss, dan menurut data terakhir sudah diikuti oleh 222 negara termasuk Indonesia. Bola voli masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1928. Permainan ini diperkenalkan oleh guru-guru pendidikan jasmani pada sekolah lanjutan Hindia Belanda, seperti HBS dan AMS. HBS merupakan sekolah menengah umum yang didirikan pada tahun 1863 oleh Belanda, sedangkan untuk AMS merupakan sekolah menengah umum yang resmi didirikan tepat pada tanggal 5 Juli 1919 di Yogyakarta. Meskipun permainan dan olahraga ini sudah diperkenalkan serta diajarkan di berbagai sekolah pada masa itu, tetapi olahraga atau permainan bola voli ini masih belum dapat mengambil tempat di hati masyarakat negara Indonesia. Permainan atau olahraga bola voli baru berkembang pesat di negara Indonesia saat masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, olahraga ini semakin berkembang dan memiliki kemajuan yang sangat pesat.
baik itu di masyarakat dan di daerah. Dibuktikan dari sebelum terbentuknya PBPSI, Induk Organisasi Nasional Bola Voli Indonesia, olahraga ini sudah resmi masuk menjadi cabang olahraga yang dimainkan pada Pekan Olahraga Nasional yang kedua di Jakarta tahun 1951. Nah, beberapa tahun kemudian, setelah Pekan Olahraga Nasional yang ketiga di Sumatera Utara, tahun 1953 selesai, pada pertengahan tahun 1954, Ikatan Perhimpunan Volleyball Surabaya yang disingkat IPVOS mengadakan rapat pengurus membahas pentingnya membentuk induk organisasi bola voli nasional. Dan pada tahun selanjutnya, tepatnya pada tanggal 22 Januari 1955, dipimpin dua organisasi klub yaitu Ikatan Perhimpunan Volleyball Surabaya serta Persatuan Volleyball Indonesia Jakarta mengadakan pertemuan dan memutuskan dibentuknya Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan PBPSI sekarang. Dan di dalam pertemuan itu ditunjuk juga sekaligus pemimpin organisasi tersebut, yaitu adalah Willem Johannes Latumetten. Willem Johannes Latumetten lahir pada 16 April 1916. Dia adalah pejuang kemerdekaan dari Maluku. Ia pernah menjabat di Kementerian Penerangan, Departemen Olahraga, dan kemudian menjadi pembina olahraga. Ia pernah mendirikan sekolah tinggi olahraga di Jakarta, membentuk Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, membina para atlet yang akan terjun ke Asian Games 1962 dan Ganevo 1963. Dia juga menjadi Sekretaris Umum Komite Olimpiade Indonesia Pusat pada 1955 sampai 1964. Dia juga sering bertindak sebagai juru bicara delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Ayahnya juga seorang pejuang bernama Profesor Dr. Johannes Andreas Latumetten, yang namanya diresmikan sebagai nama jalan di Jakarta Barat. Kongres pertama PBPSI dilaksanakan pada tanggal 28-30 Mei 1955 di Jakarta. Pada tahun 1955 itu juga, PBPSI resmi menjadi anggota FIVB. PBPSI juga memiliki 3 jenis jenjang perlombaan, antara lain adalah Proliga, kompetisi permainan atau olahraga bola voli tahunan di negara Indonesia, terus Livoli, perlombaan atau kejuaraan permainan bola voli antar klub di Indonesia, dan Kejurnas, laga atau perlombaan yang dipartisipasi oleh berbagai perwakilan dari klub yang terdaftar di PBPSI. Demikianlah ulasan mengenai sejarah bola voli, mulai dari pengertian, peraturan, penamaan, hingga perkembangannya di dunia maupun di Indonesia. Bola voli menjadi olahraga yang sangat asik dimainkan bersama, sambil mengasah kemampuan dan memupuk kerjasama tim. Semoga atlet kita semakin berkembang dan membawa nama harum Indonesia di kancah dunia. Amin ya robbal alamin.